Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sana, di ruang tamu saudara. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sana dalam hidupmu. Kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini. God is in the house. Itu yang terjadi ketika 2000 tahun lalu, ketika Yesus mati tergantung di atas kayu salib. Dan dia berkata, tetelestai, sudah selesai. Ketika dia berkata sudah selesai, something happened in the temple. Sesuatu terjadi di bait suci yang tentunya memporak-porandakan tradisi, merusak tatanan agama yang ada pada waktu itu, membongkar bangkir teologi kita tentang di mana Tuhan hadir, membongkar bangkir teologi kita yang berkata bahwa oh inilah tempat kudus, inilah tata cara ibadah yang kudus, inilah gedung yang kudus, bait suci yang kudus. Itu 2000 tahun lalu. Dan sesuatu terjadi di bait suci ketika dia berkata sudah selesai. Kemudian tabir bait suci robek dari atas sampai ke bawah. Ini berbicara tentang Tuhan sedang memulai sesuatu yang baru. Bukan cuma Tuhan melakukan interupsi, tetapi Tuhan melakukan disrupsi. Not just interruption but disruption. Kalau interupsi itu kayak sidang-sidang di DPR, ya. Ketika membahas katakan UU Cipta Kerja sekarang ini yang sedang diprotes, demo di sana sini, walaupun kebanyakan ya 60% yang demo itu pelajar. Ya, seberapa mereka yang mengerti, dan mungkin mayoritas ditanya demo untuk apa? Apa yang diperjuangkan? Mereka semua nggak tahu. Sebagian besar. Nah, ketika pembahasan undang-undang Cipta Kerja ini ada banyak interupsi. Nah, ketika interupsi ini tidak diikuti, maka ada dua partai kalau tidak salah yang walk out ketika pembahasan undang-undang Cipta Kerja ini. Tapi kemudian setelah interupsi selesai, ya lanjut terus jalan pembahasan undang-undang itu. Jadi itu interupsi. Tapi yang hari-hari ini terjadi bukan cuma interupsi sebentar kemudian balik lagi ke ritme dan hal yang biasa seperti sebelum terjadi interupsi. Tapi yang terjadi sekarang beyond God is interrupting. Bukan cuma Tuhan melakukan interupsi, tapi Tuhan sedang melakukan disrupsi, di mana Tuhan sedang berkata mengganggu kita, mengganggu tatanan agama, mengganggu tatanan hidup yang selama ini kita tahu. Dan saya ingin beritahu kita bukan cuma hidup di akhir zaman, tapi kita sedang ada pada zaman berakhir. Bukan cuma akhir zaman, tapi zaman yang kita tahu, zaman yang kita kenal, zaman yang selama ini kita hidupi itu sudah berakhir. Dan Tuhan sedang memulai sebuah tatanan zaman yang baru. There's a new era, not just a new season, but it's a new era. Tuhan keluar dari sistem. Ketika tabir bait suci robek dari atas sampai ke bawah, Tuhan keluar dari tatanan sistem agama yang ada pada waktu itu.
Bahkan saya terus menyuarakan suara kenabian ini kepada gereja sejak pandemi ini, di mana seluruh tempat ibadah yang dianggap suci di seluruh dunia tidak bisa lagi dipakai untuk ibadah. Orang mengalami Tuhan di tempat-tempat tertentu, dengan cara tertentu, dengan liturgi ibadah tertentu. Dan saya menyuarakan ini bahwa kita sedang ada pada era yang disebut post-religious era. Kita sedang ada pada era berakhirnya era agama. Bukan berakhir eranya Tuhan, tapi era agama. Karena mungkin sekali kita beragama tanpa Tuhan. Mungkin sekali kita beragama tanpa punya sifat dan karakternya Tuhan. Mungkin sekali kita punya agama, tetapi kita tidak pernah percaya bahwa Tuhan itu berkuasa, bisa menyembuhkan, bisa menghidupkan orang mati, bisa memberi jalan keluar di tengah kebuntuan. Kita bisa saja beragama dan mentaati semua syariat agama, tapi dalam waktu yang sama kita menyangkali realitas Tuhan yang kita sembah lewat semua ritual-ritual agama dan syariat-syariat agama kita. Kita sedang ada pada berakhirnya era agama, post-religious era. Saya akan menjadi orang pertama yang akan mendukung hapus identitas agama dari KTP kita. Hapuskan itu. Memalukan ketika di KTP agamanya Kristen, tapi kemudian ada di penjara karena korupsi. Memalukan ketika agama ditulis namanya Paulus, jelas Kristen. Tidak mungkin Islam, tidak mungkin Buddha, pasti Kristen. Memalukan nama Paulus, tapi kemudian hidup kawin cerai. Nama Thomas, tapi pengedar narkoba. Udah jelas agamanya Kristen. Saya akan jadi orang pertama yang mendukung hapuskan identitas agama dari KTP kita. Supaya apa? Yang ada identitas kita cuma satu, kita Indonesia. Selama kita masih mempertentangkan tentang agama mayoritas, minoritas, mayoritas suku, minoritas suku, dan terpecah-pecah barat, timur, tengah, dan merasa yang barat punya hak lebih atas bangsa ini, lebih Indonesia. Kita harus buang pemikiran ini. Kalau kita ingin maju sebagai sebuah bangsa, kita harus kembali kepada identitas jati diri kita, bahwa kita Indonesia. Kita bukan Islam, kita bukan Kristen, kita bukan Buddha, kita Indonesia dulu. Biarkan Kristen, Islam itu menjadi hubungan pribadi saudara dan saya dengan Tuhan. Kita tidak perlu pamerkan itu, kita tidak perlu mendeklarasikan itu, dan biarkan karakter, karya, buah-buahmu, integritasmu, itu yang akan berbicara lebih keras dari sekedar sebuah slogan agama. Daripada sekedar berseru Tuhan, Tuhan, tapi kita hidup memberontak dan tidak taat kepada Tuhan. Terus, ketika tabir suci terbelah dua, Tuhan keluar. Tuhan keluar dari rumah yang dibangun oleh tangan manusia, karena dia punya rumah yang baru. Lihat bersama dengan saya dalam 2 Samuel pasalnya yang ke-6 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14. 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Nah, sebelum saya akan baca ini, ayat ini,